Ada 10 kasus mega korupsi yang saat ini masih menggantung, artinya sudah ditangani, tapi kerugian negara yang triliunan rupiah tidak bisa diambil alih dari aset-aset para terduga atau terdakwa korupsi. Kita mulai dari korupsi yang lagi hangat-hangatnya tapi sudah mulai redup beritanya di media, yaitu korupsi PT Timah Tbk. Saat ini boleh dikatakan hilang karena adanya kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Kemudian saat ini ada pembentukan pansus untuk masalah haji di Kementerian Agama. Kemudian saat ini juga ada beberapa kasus yang semestinya tidak bisa menutupi mega korupsi yang ditangani oleh lembaga penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK RI dan juga Mabes Polri. Namun ini sudah tidak viral lagi saat ini. Kemudian ada kasus lama yang hingga saat ini masih berproses. Masih ada satgas yang dibentuk untuk penanganan kasus korupsi BLBI. Kerugian yang dialami oleh pemerintah Indonesia pada kasus BLBI ini diduga sebesar 147,7 triliun yang dibagi kepada 48 bank agar tidak mengalami kolaps pada saat terjadinya krisis. Namun hingga saat ini penuntasan terhadap kasus BLBI masih menggantung karena ada beberapa terduga korupsi melarikan diri ke luar negeri dan ada beberapa yang sudah dijatuhi vonis hukuman, namun nilai uang yang diambil dari dana BLBI tidak dapat dikembalikan sesuai dengan besaran yang diambil. Kemudian kasus yang ketiga, penyerobotan lahan negara yang dilakukan oleh PT Grup Duta Palma Surya Darmadi yang merugikan negara lebih kurang 78,8 triliun. Akibat perbuatan ini, PN Jakarta Pusat sudah menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap Surya Darmadi dengan denda 1 miliar subsidi 6 bulan penjara pada 23 Februari tahun 2023 silam. Dan jika kita lihat hukuman yang diterima oleh para tersangka korupsi atau terdakwa korupsi ini sangat minim sekali untuk bisa mengembalikan kerugian negara yang nilainya puluhan triliun. Seperti yang dijatuhkan pidana kepada Surya Darmadi hanya didenda 1 miliar dengan subsidi 6 bulan kurungan badan. Sedangkan nilai kerugian negara yang didalilkan itu adalah 78,8 triliun. Kemudian yang keempat, korupsi pengolahan kilang minyak ilegal di Tuban. Nah, ini ada pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak Tuban. Terjadi di kurun waktu 2009-2011 dan ini merugikan negara sebesar 2,7 miliar dolar atau setara dengan 35 triliun. Kasus ini pun tidak populer di kalangan masyarakat karena tidak banyak masyarakat yang mengetahui seperti apa modus yang dilakukan pada saat terjadinya pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak di Tuban. Dan kembali kami katakan bahwa para terduga yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa dan sudah menjalani hukumannya, saat ini kerugian negara yang bisa dikembalikan ke kas negara tidak lebih besar dari 1 triliun. Kemudian yang kelima, korupsi Asabri. Korupsi dana pensiun PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini merugikan negara sebesar 22,78 triliun. Ini juga membagongkan.
bahwa aset-aset yang disita dari para terduga dan terdakwa korupsi ini disita dan dijadikan barang sitaan. Namun ada rumor yang beredar bahwa aset-aset yang disita dikuasai oleh beberapa orang oknum sehingga tidak bisa menutup kerugian dari Asabri. Nah, saya sangat prihatin karena PT Asuransi atau Asabri ini merupakan yang mengelola dana pensiun para purnawirawan TNI dan Polri yang mengharapkan di masa pensiun mereka bisa menikmati sesuatu atau uang pensiun yang lebih baik dan lebih layak dengan tingkat inflasi yang terus naik setiap tahunnya. Negara seperti abai. Negara terlihat tidak begitu peduli dengan nasib para purnawirawan TNI dan Polri kita. Kemudian ada kasus yang ini hingga saat ini masih belum jelas siapa sebenarnya main masternya, yaitu korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO dengan kerugian negara ditaksir sebesar 12 triliun. Pada kasus ekspor CPO ilegal ini, yang kena itu hanya staf khusus, beberapa seorang dirjen, direktur, dan tidak mengarah kepada menteri yang menaungi, yang bertanggung jawab terhadap terjadinya transaksi ekspor ilegal CPO ini. Kerugiannya boleh dikatakan cukup fantastis karena nilainya mencapai 18,35 triliun yang terdiri dari 6,04 triliun sebagai kerugian keuangan negara dan 12,31 triliun yang merugikan perekonomian negara. Mega korupsi berikutnya itu pengadaan pesawat CRJ 1000 dan ATR 72-600 tahun 2011. Yang menggelandang mantan Dirut PT Garuda Indonesia Helmi Sahsatar terkait pengadaan pesawat ini yang merugikan negara sebesar 609 juta dolar atau disetarakan dengan 9,37 triliun. Kemudian pengadaan menara BTS 4G yang merugikan negara 8,03 triliun. Ada juga yang aneh di sini. Ada beberapa saksi, ada beberapa tersangka yang menyebutkan nama seorang oknum menteri menerima suap sebesar 27 miliar dan berkali-kali ditanyakan oleh hakim bahwa si terdakwa mengetahui dan kenal dengan oknum menteri ini. Penyelidikan lebih lanjut atau apapun lah namanya, proses sebelum masuk ke meja persidangan tidak terjadi. Ini membuat seluruh rakyat Indonesia berpikir bahwa korupsi ini sebenarnya kegiatan rutin yang dilakukan oleh para oknum, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan oleh para oknum-oknum pejabat ini disinyalir sangat tipis jaraknya antara melakukan kegiatan yang legal, yaitu bekerja sebagaimana mestinya dan mengikuti aturan dan perundang-undangan berlaku, dan melakukan kegiatan ilegal, baik itu menerima suap atau melakukan tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri, menguntungkan kelompok, atau menguntungkan salah satu dari grup-grup besar di Indonesia. Kemudian yang ke-10, ini kasus lama, yaitu kasus Bank Senturi tahun 2008 dengan kerugian 6,76 triliun.